Halo semuanya, perkenalkan nama aku Upit Wahyuni dengan NIM 2008037 dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 1A dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan ngebahas tentang peta geologi. Disimak ya. Sebelumnya, kita udah tahu jelas ya kalau misalkan muka bumi itu memiliki banyak banget jenis bentuk yang bervariasi dan juga di dalamnya bisa ditemukan berbagai jenis batuan. Sehingga untuk mempermudah dalam menganalisis serta mempelajarinya, dibuatlah peta yang menunjukkan bentuk permukaan bumi dengan bidang datar ataupun dua dimensi. Nah, peta sendiri kan merupakan gambaran-gambaran kecil dari permukaan bumi. Sedikit banyak jika dibandingkan dengan peta pada umumnya, peta geologi merupakan gambaran mengenai informasi mengenai sebaran dan jenis sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sumber daya. Peta geologi ialah salah satu dari bentuk data dan informasi geologi dari suatu wilayah atau daerah dengan tingkat kualitas yang berdasarkan skala. Peta geologi biasanya ditampilkan dalam bentuk berupa gambar beserta warna, simbol, dan beberapa corak gabungan dari ketiganya. Untuk menggambarkan kondisi geologi tersebut harus menggunakan beberapa aturan teknis seperti batas-batas satuan batuan ataupun struktur yang berupa garis, dan juga penyebarannya harus mengikuti bentuk tubuh batuan beku. Untuk perbedaan jenis yang terdapat pada batuan diberikan tanda ataupun warna, sedangkan untuk batuan sedimen tergantung dari hasil jurus atau kemiringannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis peta geologi. Peta geologi sendiri identik dengan peta topografi. Namun, peta geologi memiliki beberapa simbol yang lebih banyak jumlahnya. Peta geologi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah peta geologi permukaan. Peta geologi ini merupakan peta yang memberikan informasi-informasi geologi secara langsung terletak di bawah permukaan. Dengan skala peta geografi permukaan bervariasi, yaitu antara 1:50.000 hingga lebih dari skala tersebut. Peta ini bermanfaat untuk menentukan lokasi bahan bangunan, drainase, pencarian sumber air, dan juga pembuatan jalan. Lalu masuk ke peta yang kedua, adalah peta singkapan. Peta singkapan ini merupakan peta yang umumnya berskala besar dan juga mencantumkan lokasi ditemukannya batuan padat. Peta ini memberikan informasi yang berasal dari pemboran serta sifat pembatuan dan kondisi strukturalnya. Peta singkapan berguna untuk menentukan lokasi ditemukan batuan tertentu. Lalu masuk ke peta yang ketiga, adalah peta ikhtisar geologis. Peta ikhtisar geologis adalah peta yang memberikan informasi langsung mengenai formasi-formasi yang tersingkap atau ekstrapolasi terhadap beberapa formasi yang masih tertutup dengan lapisan endapan Holosen. Lalu yang keempat merupakan peta struktur. Peta struktur adalah peta yang memiliki garis-garis kedalaman yang dikonstruksikan pada permukaan sebuah lapisan yang terletak di bawah permukaan. Jadi, peta ini merupakan peta yang menggambarkan di dalam tanah, menggambarkan mengenai lapisan-lapisan apa saja yang ada di dalam permukaan bumi. Lalu yang kelima ada peta isopage. Peta ini merupakan peta yang menggambarkan garis-garis yang menghubungkan titik-titik sebuah formasi ataupun lapisan dengan ketebalan yang sama. Pada peta ini tidak ditemukan konfigurasi strukturalnya. Dan yang terakhir merupakan peta fotogeologi. Peta fotogeologi merupakan peta yang dibuat berdasarkan pada interpretasi dari foto udara. Peta ini harus berdasarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Setelah membahas tentang jenis-jenis peta geologi, sekarang masuk pada komponen peta geologi. Sebenarnya komponen pada peta geologi sama saja seperti komponen pada peta-peta lainnya, yang memiliki 7 komponen utama. Yang pertama adalah judul peta. Judul peta ini menggambarkan informasi yang terdapat di sebuah peta. Biasanya judul peta terletak pada samping, bawah, ataupun atas mengikuti standar Badan Informasi Geospasial. Judul peta ditulis menggunakan huruf kapital. Lalu yang kedua, legenda. Legenda pada peta berupa kolom yang berisi keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat pada peta.
Legenda menjadi bagian yang penting, sebab pembaca dapat mengetahui objek yang terdapat pada peta dengan melihat legendanya saja. Lalu yang ketiga adalah skala. Skala merupakan perbandingan jarak sebenarnya dengan jarak yang terdapat pada peta. Skala dibagi menjadi dua, yaitu skala garis dan juga skala nominal. Lalu yang keempat ada garis astronomis, yaitu garis khayal yang terdiri atas bujur dan juga lintang. Garis bujur digunakan untuk menentukan zona waktu, sedangkan garis lintang digunakan untuk melihat penyebaran iklim. Yang kelima adalah garis kontur. Garis yang menunjukkan suatu ketinggian yang sama di dalam peta. Garis kontur biasa ditemukan pada peta geologi dan juga pada peta topografi. Yang keenam merupakan tahun pembuatan. Merupakan tahun terakhir peta dibuat, sebuah peta paling sedikit diperbarui setidaknya 5 tahun sekali. Lalu yang ketujuh merupakan deklinasi. Deklinasi merupakan garis keterangan yang memberikan petunjuk arah utara peta dengan utara magnetik. Untuk sudut deklinasi akan direvisi setiap 5 tahun sekali. Arah utara bumi selalu berada di kutub utara pada peta, sedangkan sumbu magnet bumi berada di dekat Greenland. Dan sumbu magnet bumi selalu bergeser setiap 0,02 detik ke arah barat ataupun timur. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari rotasi bumi sendiri. Setelah membahas tentang legenda yang ada pada peta geologi, sekarang masuk kepada simbol-simbol yang ada pada peta geologi. Yang pertama merupakan singkatan huruf. Singkatan huruf ini terdiri dari 1, 2, bahkan sampai 5 huruf yang terdiri dari huruf kapital ataupun huruf kecil, yang berarti singkatan huruf ini digunakan untuk memperapi tampilan peta agar lebih enak untuk dilihat, karena hanya terdiri dari 1 sampai 5 huruf saja. Misalnya, untuk batuan yang memiliki kisaran umur panjang, urutan singkatan umur berdasarkan pada dominasi umur batuan. Misalnya Kitty untuk batuan berumur tersier hingga kuarter, yang didominasi pada batuan berumur kuarter. JK untuk batuan yang berumur jura hingga kapur yang didominasi oleh batuan yang berumur jura. Lalu selain untuk mempersingkat nama-nama batuan ataupun umur batuan, singkatan-singkatan huruf ini juga bisa untuk menunjukkan zaman. Misalnya PZM yang berarti Paleozoikum, KS yang berarti sedimen berumur kapur, TN yang berarti batuan terobosan berumur neogen, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tata warna. Tata warna di sini digunakan untuk membedakan satuan peta geologi yang dipilih berdasarkan jenis batuan, umur satuan, dan satuan geokronologi. Warna-warna dasar yang dipakai yaitu biasanya merupakan kuning, merah, biru, serta gabungannya. Untuk setiap warna dinyatakan dengan menggunakan sandi 0, 1, 3, 5, 7, dan X yang merupakan sandi derajat kekuatan warna atau persentase penyaringan pada proses kartografi. Warna yang dipilih juga dapat membedakan satuan umur batuan sedimen dan endapan. Warna yang dipilih juga bisa untuk membedakan satuan batuan sedimen dan endapan permukaan sepenuhnya menganut sistem warna berdasarkan jenis dan umur. Untuk membedakannya, beberapa satuan seumur dapat digunakan corak. Warna batuan beku menyatakan susunan kimianya, asam, menengah, basa, dan ultra basa. Untuk dapat membedakan, dipilihlah warna-warna yang berdekatan. Untuk dapat membedakan, dipilihlah warna yang berdekatan dengan singkatan huruf atau menurut kunci warna yang sudah dibakukan. Namun, bila diperlukan, dapat menggunakan corak dengan batuan khusus. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai peta geologi. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Upit Wahyuni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.